Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung. Calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada rekan-rekan sejawat guru SMA Negeri 1 Cicalengka, terima kasih telah hadir dalam sebuah momentum besar, momentum penting, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Cicalengka. Terima kasih telah datang dalam agenda diseminasi ini, karena ini bagian menjadi salah satu program penting dari guru penggerak angkatan ke-7. 7 angka spesial, Bu. Sama dengan nomor punggung saya juga angka 7. Pak Helmi, betul ya Pak Helmi? Nomor punggung saya juga 7. Kaisar. Salawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Ini bagian dari program guru penggerak, di mana memang para peserta ini ya diharuskan memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat sebagai bagian Sebagai bagian untuk membangun sebuah karakter budaya positif di lingkungan sekolah kita khususnya. Mohon izin menyampaikan Bapak Ibu semuanya. Nah, budaya positif. Nah, Bapak Ibu bisa kelihatan Bu Sarah? Nah, Bu Latifah, terima kasih telah melakukan dokumentasi. Budaya positif ya merupakan nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, enggak, silakan Pak, silakan. Artinya Bapak Ibu semuanya, dalam level konsep ini, budaya positif ini memang ingin membangun sebuah karakter unggulan dari siswa-siswa, sehingga diharapkan mereka memiliki karakter profil yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah kita atau lewat Kementerian Pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat dulu. Saya terlebih dahulu ingin menyampaikan tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tonggak yang membangun peradaban masyarakat. Tidak akan ada sebuah negara yang beradab, tidak akan ada sebuah bangsa yang beradab tanpa ada pendidikan di dalamnya. Ya, betul ya. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Karena sebetulnya pada intinya Bapak Ibu semuanya, dari seluruh proses yang dilakukan oleh siswa kita, mulai dari mereka mengenyam pendidikan, mereka bersekolah, menuntut ilmu, ujung-ujungnya mereka atau bahkan kita pengen bahagia. Kebahagiaan inilah yang sebetulnya merupakan konsep universal yang bisa diterima oleh siapapun, agama manapun, maupun bangsa manapun. Pertanyaannya kemudian bagaimana Pak kalau dari keseluruhan proses itu kita belum bisa merasakan kebahagiaan, bahkan merasakan ketertekanan? Ya, itu adalah sebuah siklus Bapak Ibu semuanya. Saya juga, apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu rasakan, saya tahu semuanya, dan itu ada di kota kita. Itu ada di perasaan-perasaannya kita adakan. Tapi jangan sampai kemudian himpitan jiwa, tekanan hidup membuat kita jadi tidak bahagia pada akhirnya. Selanjutnya, ya, dalam konsep budaya positif ini juga ada beberapa variabel yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol kita selaku guru terhadap siswa. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Ini Pak Julpi 5 variabel terkait tentang proses 6 ya. Sorry. 6 variabel terkait dengan konsep budaya dalam guru penggerak. Calon guru penggerak mungkin bisa mengambil tentang terkait hal ini.
Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau dalam teori kontrol. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ilusi itu apa sih? Ilusi apa? Ilusi apa? Bayangan, Pak. Bayangan. Bayangan atau sesuatu hal yang dibayangkan. Apa Bu ilusi itu, Bu? Hayalan, hayalan. Ini dalam teori kontrol yang diungkapkan oleh siapa, Bu? Bu Devi ya? Teori kontrol ini diungkapkan oleh siapa? Oh, bahwa apa? Ada ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Guru ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terjadi juga sih di sini. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini benar atau tidak? Ini benar atau tidak, Pak Ganjar? Pak Aceng, ini benar atau tidak? Ya, bisa, Pak. Kenapa, Pak Aceng? Ilusi. Silakan, Pak Ganjar. Ya, silakan, Pak Ganjar. Silakan, Pak Ganjar. Silakan, Pak Ganjar. Silakan. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa Silakan gimana, Pak Ganjar? Menurut saya ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa itu terjadi mungkin karena ilusi itu membuat daya hayal seseorang itu untuk mendorong kemampuan dia, karena proses dia merasa tertekan dari dalam batinnya atau dalam dirinya sendiri. Makanya dari proses pembayangan, penghayalan mendorong dia untuk mendorong rasa salahnya menjadi rasa motivasinya untuk memperbaiki Baik. dan menguatkan karakter. Baik, terima kasih tersebut. Pak Ganjar. Secara teori, Bapak Ibu, dalam teori kontrol ini bahwa sebetulnya kita katanya tidak bisa ngontrol murid karena mereka padanya punya kehendak, punya keinginan, bahkan punya cita-citanya sendiri. Tugas kita sebetulnya katanya hanya memfasilitasi. Terus oke, kita bisa menangkap hal itu sebagai hal yang baik dan bisa untuk dikembangkan. Sorry. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat seperti ini ya. Ada teori tentang stimulus respon. Stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi kalau stimulus kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi ini apa maksudnya nih? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kalau dalam teori kontrol semua perilaku ini memiliki tujuan. Misalnya siswa si X, kenapa dia sampai merokok di para, Ada tujuan. di langit-langit? Ada tujuan. Apakah tujuannya ingin mempermalukan wali kelas? Ingin menghindari pelajaran sejarah Indonesia. Betul. Atau ketika dalam pelajaran sejarah Indonesia, gurunya ada di bawah, siswanya ada di atas. Nanti kita akan lihat sama-sama, karena pada intinya mereka memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan hanya sebetulnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Terima kasih Bu Eka telah datang. Ibu pengawas. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu saya sepakat sih sebetulnya. Karena kalaupun pada akhirnya ada tekanan, ada pemaksaan, bahkan ada ancaman, ya, itu hanya sifatnya sementara. Tidak bisa berlaku apa? Selamanya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang salah, sedangkan ini model berpikir win-win solution. Dalam memahami karakter siswa, saya kebetulan adalah salah seorang siswa, Bapak Ibu. Ya, inisialnya I lah. Siapa? Jangan menyebut nama, Bu. Ya. Sempat orang tuanya bertanya seperti ini. Pak, gimana ya katanya anak saya itu kalau disuruh sholat atau bahkan disuruh mengerjakan PR, dia selalu minta imbalan uang. Berapa Bu? 20.000, 50.000, 100.000. Sebentar Bu, kalau ibu dulu mendidik anaknya kayak gimana? Ya memang seperti itu sih Pak. Nah, artinya apa? Artinya ada sebuah memori yang menghujam dalam batinnya, dalam alam bawah sadarnya, ketika dia mau melakukan atau disuruh kebaikan, dia selalu minta imbalan terhadap orang tuanya. Kebiasaan. Betul, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan.
Jadi otak bawah sadarnya dia bisa langsung memanggil. Seperti itu. Lanjut. Nah sudah langsung ke sini. Terima kasih. Bapak Ibu jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu tentang apa? Mohon maaf ini saya iya ini maju mundur ini. Disiplin positif. Nah, mari kita lihat disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ada sebuah pertanyaan besar di sini. Benarkah kita tidak boleh melakukan intervensi memaksa siswa untuk disiplin? Bisa. Kenapa? Sementara beberapa karakter perilaku siswa kita itu berbeda-beda. Ada satu siswa yang satu kali teguran dia langsung sadar, ada siswa yang kemudian dia perlu apa? Berkali-kali bahkan perlu ketegasan tingkat tinggi. Pertanyaan saya adalah, nah dengan konsep seperti ini Bapak Ibu, bagaimana sesungguhnya kita bisa menerapkan sebuah konsep ini kepada karakteristik perilaku siswa yang beragam? Baik Kak, barangkali punya pendapat Baik Kak? Menyeragamkan karakter dalam satu. Mohon maaf Pak Ganjar, Baik Kak dulu. Baik Kak dulu. Ya, silakan Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai bagaimana cara menerapkan karakter baik yang kita terapkan kepada siswa. Jadi di sini mungkin cara pandangnya dulu yang harus dirubah dari segi siswanya. Bagaimana menekankan atau membudayakan nilai-nilai positif dulu pada diri siswanya itu sendiri. Jadi walaupun emang motivasi ekstrinsiknya luar biasa mendorong anak tersebut pada arah ketidakbenaran gitu ya, tetapi kalau misalkan kita menggali hal-hal positif dari siswanya, maka kita harapkan hal yang negatif itu lama kelamaan menghilang dari pribadi anak tersebut. Itu jadi yang digali di sini adalah faktor dari intrinsik siswa tersebutnya dulu, ingin berubah apa tidak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Baik Kak, terima kasih. Ini bagus. Pak Ganjar nanti bisa dilanjutkan ya, karena kita masih ada ini season berikutnya. Nah, jadi anak Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memudayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman dan hukuman. Artinya apa? Artinya ada sebuah konsep besar di sini. Contoh dalam perilaku ulangan lah, ya. Itu sudah dikasih apa? Sosialisasi, sudah dikasih bujukan, sudah dikasih ancaman, tapi tetap tidak berlaku. Jadi sebetulnya harusnya diambil jalan solusi seperti apa sih Bapak Ibu? Sementara sekolah menginginkan sebetulnya ketika tidak terjadi contek itu, maka budaya jujur, karakter jujur bisa terjadi. Tapi pada prakteknya, saya tidak ingin mengungkapkan data statistik itu ya, berapa HP yang tersita kalau diakumulatifkan dari Senin sampai Jumat. Tapi memang ini menjadi sebuah PR dan pekerjaan besar kita, bagaimana sesungguhnya ketika sebuah keyakinan sekolah itu untuk berperilaku jujur masih mendapatkan tantangan dan masalah. Tantangan bahwa siswa masih tidak percaya diri, tantangan bahwa siswa masih tergoda oleh bujuk rayu teman-temannya. Nah, jadi bagaimana menerapkan, janganlah mengambil apa yang bukan menjadi hakmu, dan janganlah memberikan apa yang bukan menjadi hak mereka. Itu sebetulnya sebagai konsep dasar anti korupsi yang kita tanamkan sejak dini, dan itu kita mulai dari ulangan. Dan mudah-mudahan terima kasih Bapak Ibu yang muda-muda ini sudah memberikan sebuah kontribusi dan partisipasi dalam memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa kita. Ini bukan tentang persoalan ulangannya, ini bukan tentang persoalan kemudian anak-anak mendapatkan nilai di bawah KKM. Ini tentang sebuah karakter yang akan mereka bawa sepanjang hidup hayat mereka semuanya. Kalau kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, tapi kurang jujur ini akan dibawa mereka sampai akhir hayat. Barangkali seperti itu. Jadi disiplin positif pada akhirnya akan menumbuhkan sebuah karakter yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ini bagus amat itu. Ya Allah, itu nunjuk apa itu? Ya, gitu ya. Itu teh ahad. Ahad gitu ya, 1. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Aja itu dipotong. berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini karakter yang memang diinginkan dalam konsep apa? Era dan zaman yang ada sekarang ini. Bapak Ibu jangan salah fokus. Jangan salah fokus Bu ke yang menunjuk itu. Nah, jadi mari kita lihat sebuah koneksinya bahwa melalui sebetulnya apa? Disiplin positif ini akan terjadi, akan dimulai dari pembiasaan-pembiasaan baik. Ya, yang kita kenal sebagai disiplin positif. Disiplin positif akan menciptakan lingkungannya seimbang, berdaya, nyaman, bahagia bagi murid. Disiplin positif sendiri akan mendorong siswa dalam menggali potensinya sehingga mereka menjadi insan yang merdeka dan berkarakter profil pelajar Pancasila sebagaimana visi misi yang terpampang di depan itu, ya. Di depan di depan sekolah kita. Betul, visi misi. Ini terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa apa? Kenapa murid berperilaku A, kenapa murid berperilaku B, kenapa murid berperilaku C? Karena pada intinya mereka memiliki apa? Sebuah tujuan masing-masing yang nanti kita digali lebih dalam lagi, di-generate lebih dasar lagi karena mereka punya kebutuhan dasar masing-masing. Mari kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat perilaku atau keanekaragaman perilaku anak kita, kurang lebih mereka pada intinya mereka mengekspresikan kebutuhan dasar yang mereka miliki. Yang pertama bertahan hidup, maksudnya apa? Untuk menjaga diri, eksistensi kelangsungan hidupnya, eksistensi potensinya, bahkan aktualisasi dirinya. Ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nopi ya. Berarti ya bisa jadi misalkan Bu Nopi ini siswa yang haus akan rasa kasih sayang, yang belum merasakan nikmatnya kasih sayang. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar penguasaan. Karena Bu pada intinya setiap orang ada tipe-tipe tertentu yang pengen berkuasa dan berambisi. Coba Pak Ganjar ceritakan waktu pengalaman Pak Ganjar. Waktu dulu jadi siswa. Mana. Oh iya. Yang waktu itu Pak Ganjar ingin berkuasa tapi nggak jadi ketua OSIS, gimana Pak Ganjar? Ya nggak apa-apa Pak Ganjar, coba ceritakan itu. Pak Ganjar pernah ingin jadi orang yang berkuasa. Dari kebutuhan dasar manusia, dari yang nomor poin 3 Pak, poin 3. Penguasaan. Saya waktu siswa itu karena dari kabupaten ke kota sekolahnya, jadi dituntut untuk menguasai karakter karakter orang-orang siswa yang ada di kota. Jadi harus menyesuaikan diri, cara bergaul, cara beradaptasi. Oh iya. Jadi dituntut yang asalnya dari kabupaten ke kota. Gitu. Kabupaten ke kota Pak Ganjar? Iya, sekolahnya Kabupaten dari Bandung ya? Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Ini akan terlihat Bapak Ibu, ada beberapa siswa misalkan di kelas 12, dia jarang masuk ke kelas. Tapi ketika ada event booklet, lalu dia kemudian menjadi leadernya, dia tampil di sana. Karena mungkin aktualisasi jiwa dia untuk berpuasa ada di sana. Ada anak-anak, Pak Helmi ya, ada anak-anak yang sebetulnya PA, itu di kelas biasa saja mereka, tidak menunjukkan eksistensi apapun. Tapi ketika di PA, mereka kelihatan disiplin tinggi, itu sampai apa? Mendata dan mengidentifikasi seluruh barang dan SOP prosedur, itu mereka sangat ketat. ABG Harita, saya juga waktu itu ngontrol ke Cigubentong, di Soledad 2 kali gitu ya. Tapi mereka sudah terbiasa dengan medan-medan seperti itu. Kenapa? Aktualisasi yang seperti yang dikatakan Abraham Maslow, bahwa seseorang itu apa? Butuh aktualisasi dirinya. Dan itu mereka mungkin tidak bisa mereka dapatkan di ruang kelas, tapi mereka dapatkan di organisasi. Lanjut. Yang kelima, kesenangan. Ya, enjoy ya. Di mana mereka kemudian enjoy, senang, bahagia hatinya, di sana pula lah kemudian mereka membutuhkan hal-hal seperti itu. Ya. Nomor 4 ya, kebebasan. Ya. Yang terakhir tadi kebebasan, jadi mereka ingin bebas melakukan seluruh ekspresi manapun. Hanya kemudian Bapak Ibu semuanya tidak lantas kemudian dengan teori seperti ini lalu kita kemudian mengumbar, oh anak-anak silahkan bebas sebebas-bebasnya tanpa ada tanggung jawab yang menyertainya. Tetap harus ada rambu-rambu, harus ada norma agar kemudian remnya itu, gasnya itu tidak nabrak sana sini. Tapi apa? Mereka bisa menggunakan gasnya, mereka bisa menggunakan kebebasannya, ada batasan-batasan tertentu. Sehingga apa? Konsep nyaman dan bahagia itu akhirnya bisa terwujud.
Lanjut, mana ya? Duh, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini teori-teorinya lumayan padat. Ini ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendatangkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini karakter siswanya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya apa? Nilai itu kemudian tertanam untuk apa? Memegang teguh sebuah nilai agar apa? Nilai-nilai itu kemudian bisa menyatu dalam dirinya, bisa menjadi kebiasaan baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu membangun karakter dia. Mengubah karakter seseorang itu susah, sulit, tapi kalau tidak mulai dari mengubah kebiasaannya, mengubah habitnya, mengubah temannya, itu kemudian bisa kita lakukan agar apa? Perlahan mereka bisa bergeser. Nah, oke, mari kita lihat sebentar lagi ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dalam hal ini Bapak Ibu katanya hukuman dan penghargaan itu sebetulnya tidak efektif dalam membangun sebuah karakter positif siswa, karena itu sifatnya hanya sementara. Jadi apa hal yang paling baik? Ya, karena bisa Bapak Ibu lihat di sini konsepnya, hukuman itu katanya menyakitkan. Kok Pak, Bapak di kesiswaan melakukan itu? Nah, tidak nyaman murid atau dan lain sebagainya. Penghargaan juga tidak efektif seperti yang tadi disampaikan. Kalau Bapak Ibu sering kemudian terlalu banyak memberikan sebuah imbalan iming-iming kepada siswa, Ya. pada akhirnya apa? Siswa selalu menuntut dan menagih, bahkan anak kita sendiri barangkali akan menuntut dan menagih imbalan-imbalan tersebut mulai dari kecil bahkan hingga dewasa. Jadi bukan kemudian rasa tanggung jawab dan mandiri yang ada. Tidak ada imbalan, bagaimana kemudian mereka bisa survive, bisa bergerak, bahkan bisa berkontribusi. Lanjut. Nah ini yang sukses itu katanya konsekuensi dan kesadaran sendiri. Lanjut ya. Nah selanjutnya ini tentang konsep tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang terdengar aneh, terdengar belum familiar, itu keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ibu Latifah kayaknya bisa menjawab deh. Ibu, punten, perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas apa? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit ya pemaparan terkait perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Berdasarkan beberapa referensi yang saya pahami, untuk peraturan dan keyakinan kelas mungkin sepintas itu terlihat sama ya, karena diterapkan atau dibuat itu berdasarkan kebutuhan peserta didik kita yang ada di kelas. Namun perbedaannya lebih terletak kepada jika keyakinan itu berawal dari nilai-nilai yang kita yakini gitu ya. Seperti contohnya misalnya siswa dia bersikap jujur. Nah, itu nilai-nilai keyakinannya adalah bahwa yang diyakininya memang jujur itu menjadi salah satu nilai inti yang harus kita miliki sebagai seorang individu misalnya. Sementara peraturan itu adalah hasil terjemahan dari nilai keyakinan kelas yang kita miliki, diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan-peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Latifah. Kalau bisa dijabarkan seperti ini, dilarang merokok di sekolah. Kalau keyakinan kelas sekolahnya gimana tuh Bu? Keyakinan kelasnya? Untuk dilarang merokok gitu ya. Keyakinannya itu kan adalah aturan tadi ya? Ya, tadi kan aturan ya bentuknya, dilarang merokok gitu, itu aturan. Tapi keyakinan kelasnya kita meyakini bahwa merokok itu akan merusak kesehatan gitu. Nah, itu keyakinan kelasnya. Betul. Betul Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kenapa kita harus memakai helm? Untuk keselamatan. Nah, jadi itu keyakinan kelasnya jauh lebih universal ya. Jadi lebih universal. Mana lagi? Oke, ini kita masuk dulu ya ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu termasuk saya ada di posisi kontrol mana kepada siswa itu? Membuat rasa bersalah. Ada sering menghukum, membuat rasa bersalah, maksudnya gini, pengen hukum langsung, anak-anak copot sepatuna. Copot gelangnya. Nah. Panggil orang tuanya. Pulang, tidak naik kelas. Nah.
Karena itu ada salah seorang di sekolah kita yang seperti itu. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah seperti apa sih pembuat merasa bersalah itu? Jadi kemacarana siswa itu dibuat down, Ya. ya. Jadi kamu tidak menyadari ya, kamu itu tidak sadar bahwa ibu udah kerja keras banget, bapak sudah kerja keras banget, kamu nggak mikir gitu ya? Jadi udah dibuat rasa. Iya, seperti itulah. Teman, mungkin ada yang berposisi seperti teman, sehingga apa? Mereka bisa ngobrol. Tanpa harus Nah, tapi kelemahannya, kalau posisi sebagai teman apa? Ya, jadi mereka kadang-kadang bisa lost control juga. Pemantau, misalkan pemantau seperti apa, Bu? Melihat. menyimak. Saya melihat waktu itu, Bu, Bapak Ibu di video itu ada siswa yang terlambat, kecil-kecil. Ada yang sudah memantau pakai masker waktu itu. Yang terakhir sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini bagaimana diposisikan posisi kita tidak kemudian langsung menjudge siswa bersalah, tapi mengajak mereka untuk berpikir menuju sebuah kesadaran yang kemudian mereka menyadari kesalahannya dan mereka berinisiatif bagaimana kemudian mengganti kesalahannya itu dengan kebaikan. Mari kita nanti lihat Bapak Ibu contohnya satu persatu ya. Nah, ini tentang restitusi. Nah, ini yang memang cukup spesial tentang segitiga restitusi ini. Apa ini restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Dengan kata lain, restitusi ini bagaimana para siswa bisa memulihkan dirinya setelah dia merasa bersalah. Ya. Nah, jadi yang di sini bukan dituntut menebus kesalahan, melainkan mereka bisa belajar dari kesalahan. Nah, pada prakteknya bagaimana Bapak Ibu di lapangan, di kelas-kelas itu? Ada siswa yang kemudian bisa kita langsung treatment dengan cara seperti ini, tapi ada siswa yang memang butuh panjang treatmentnya. Mari kita lihat tahapannya. Nah, ini katanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, jadi ini sebuah konsep pendekatan bagaimana kita menangani seorang siswa, ya, seorang siswa. Yang pertama, lihat Bu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas, bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya apa? Bahwa ya ini permakluman kita, tapi kan kita tidak bisa mengatakan itu kepada anak-anak secara vulgar. Anak-anak silakan aja berbuat salah, silakan merokok. Kan nggak bisa seperti itu. Karena jika contohnya Bapak Ibu ini, jika ada yang terlambat, ini pasti nanti ada pertanyaan ke arah sana, Pak, meninggal ada sebuah kelonggaran kepada anak siswa kita, gimana cara mereka nanti menyelesaikan kesadaran. Nanti kita bahas ya di akhir presentasi ini. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi intinya apa? Bagaimana kemudian menuntun mereka dulu, menyadari dulu bagaimana proses yang mereka lakukan kesalahan itu. Lanjut, 2, validasi tindakan yang salah. Bahwa setiap perilaku manusia, nah seperti yang tadi kebutuhan dasar, memiliki motivasi tertentu. Bapak Ibu, kenapa kemudian datang ke sini? Pasti ada motivasinya. Ya, pasti motivasinya ingin mencari ilmu. Ya, 2, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, dengan mengenali kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan. Terakhir, 3, menanyakan keyakinan. Bagaimana memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Tadi kata Bu Eka, sebetulnya yang paling efektif itu adalah ketika siswa menyadari dalam diri mereka sendiri kemampuan untuk berubah. Hanya Bapak Ibu ini butuh tantangan dan habit yang kuat serta lingkungan yang baik kepada para siswa ketika ingin mengubah perilaku mereka. Bagaimana misalkan ketika siswa masuk ke sebuah geng motor, lalu kemudian kita mengatakan kepada mereka, ayo anak-anak berubah, tapi habit teman-temannya nggak berubah. Maka kemudian itu akan berlaku bersifat sementara aja. Cara yang terbaik seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu punya jawabannya masing-masing. Yang kedua, mampu membangun kesadaran untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, nanti ini kita sebelum kepada kesimpulan Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Lihat contohnya, ini penanganan tingkat tinggi.
Ini dulu deh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12 IPS 2? Baik. Sudah berdoa? Sudah. Baik anak-anak sekalian, hari ini hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 kita bisa berkumpul ya di semester baru ini dalam rangka apa? Mempersiapkan diri. Ini adalah fase-fase atau masa-masa akhir kalian untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Cicalengka. Artinya apa? Harus ada sebuah persiapan matang, baik secara fisik, mental maupun pikiran, untuk kemudian apa? Mempersiapkan diri menuju tempat terbaik, baik itu PTN, ikatan dinas, bekerja maupun ada yang mau menikah. Ada. Ya silakan ya, seperti itu. Kelas ini ada yang mau menikah nanti? Ada. Selepas lulus? Ya. Gak akan menikah kalian? Ada ya, ada. Persiapkan diri itu dengan baik, karena dari bapak maupun orang tua kalian menginginkan apa? Menginginkan menjadi siswa-siswa yang terbaik, soleh, solehah dalam rangka apa? Mewujudkan cita-cita dan harapan dari orang tua, bangsa dan negara. Siap? Siap. Baik, sekarang anak-anak ini ada sebuah konsep bagaimana pembuatan keyakinan kelas 12 IPS 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar di fase 2 bulan terakhir ini kelas 12 IPS 2 harus kemudian apa? Bisa mempersiapkan diri yang terbaik. Masa-masa lalu adalah masa-masa yang memang pantas kita jadikan sebagai cermin. Ya, tahu masa lalu? Tahu. Coba Rina nyanyikan lagu masa lalu. Coba aja Rina, gimana rapnya lagu masa lalu itu? Iya, masa lalu biarlah masa lalu, ya. Nah, karena Bapak belajar tuh. Rina bisa oke-nya nyanyi ya? Bisa Rina. Meni berem gitu Rina. Anak-anak sekalian,
pembuatan keyakinan kelas ini bertujuan untuk apa? Menyepakati sebuah konsep yang disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai universal kebajikan. Apa itu Pak contohnya? Apa bedanya Pak sama peraturan kelas? Peraturan kelas mah contoh dilarang merokok di sekolah. Itu peraturan sekolah. Ya, jelas. Tapi keyakinan kelasnya apa? Mengapa tidak boleh merokok di kelas, di sekolah? Atau mengapa tidak boleh merokok di para? Coba. Untuk kesehatan. Itulah keyakinan kelasnya. Mengapa harus memakai helm ketika berkendara? Nah, keyakinan kelasnya itu. Jadi nilainya bukan kata-kata yang langsung pada misalkan dilarang merokok. Tapi nilai di balik itu apa? Untuk keselamatan dan kesehatan. Maka itulah sudah masuk keyakinan kelas. Mengapa harus memakai helm ketika berkendara? Untuk keselamatan. Mengapa tidak boleh mencontek saat ujian? Kejujuran. Pintar. Mengapa datang harus tepat waktu ke sekolah? Kedisiplinan, tanggung. Baik, pintar. Mengapa kita mencoba mengerjakan tugas itu tepat waktu? Tanggung jawab juga. Oke. Mengapa kita harus mengerjakan sendiri tugas itu sebisa mungkin? Oke, seperti itu. Paham ya? Betul. Jadi itu anak-anak kelas 12 IPS 2 ini pada pintar ternyata kalau di bawah Nukararia mah. Ya salah balik kelas nak. Oke, itu ya anak-anak. Jadi kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang disepakati bersama khususnya di kelas 12 IPS 2. Diki paham? Nilai-nilainya yang mana tadi? Yang tadi keselamatan, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, disiplin. Hal-hal seperti itu. Nanti Bapak minta setiap siswa duduk sebangku aja. Sepakati, tuliskan dalam bentuk kalimat. Misalnya contohnya apa? Saling menghormati satu sama lain, menghormati guru, melaksanakan tanggung jawab, disiplin terhadap diri dan lingkungan. Contohnya seperti itu. Silakan ya. Nanti kita tes aja. Nanti kalian tempel seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nanti Bapak akan bagikan. Ini kertas yang warna-warna. Baik. Silakan bebas. Ini terserah kalian. Mau seperti apa nanti 12 IPS 2 menjelang deadline 2 bulan terakhir ini. Ya, ini dioper aja satu. Silakan dioper. Buka satu-satu ya. Ini yang pink warna siapa ya? Perempuan aja deh. Ini. Nah, oke, oper satu lembar aja ke belakang. Nanti kita boleh tempel di sini, ya. Tempelkan di sini. Ya, sudah? Oke, silakan satu berdua aja. Jangan satu berdua aja boleh ya, supaya nanti kita disepakati. Satu berdua aja. Silakan tuliskan dalam bentuk kalimat ya, berdasarkan nilai-nilai tadi. Ya, ada tanggung jawab, kejujuran, disiplin, menghormati, apalagi percaya diri. Silakan boleh ya. Nanti kalian tempel di sini. Nanti Bapak akan mengarahkan, akan memberikan masukan atau tambahan jika ada kalimat-kalimat yang memang kurang tepat. Ya, silakan. Kira-kira apa Diki? Iya, jadi dibuat dalam bentuk kalimat. Oke. Jadi Bapak ulangi lagi bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai yang disepakati bersama oleh kelas 12 IPS 2 dalam rangka mencapai kebahagiaan, lingkungan positif di kelas 12 IPS 2 khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Cicalengka. Silakan kalian tuliskan, berdiskusi dengan rekan sebangkunya untuk menuliskan keyakinan kelas untuk 12 IPS 2. Nanti kita bahas dan sepakati bersama.
Nah, nanti tinggal ditempel di sini. Silakan tempelnya bervariasi ya. Oke, sudah belum? Oke, satu dulu aja, satu. Setiap orang cukup satu kalimat dulu ya. Oke, jika sudah boleh, yang sudah boleh langsung ditempel kayaknya. Oke, Monica. Silakan ditempel di area sini aja, silakan. Tak 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 tak. Nah, biar rapi Oke, sok di pinggirnya. Sejajar. Oke, Mbak. Yang terlalu dekat di sini nih. Iya. Oke, sip. Keren. Oke. Oke, yang sudah silakan kelompoknya. Oke, sip. Ini Agmalia, ya ini saling peduli antar teman, melindungi dan menghargai sesama. Gak usah. Harus disiplin waktu ya teman-teman, kurangi ngaretnya. Sok ngaret berarti. Saling menghormati dan menghargai teman dan guru, menaati peraturan yang berlaku. Keren. Ini siapa? Diki ya? Jangan lupa memanusiakan manusia kalau pengen dimanusiakan. Bahasa ini deh. Bahasa yang mendalam. Silakan yang lainnya. Maya, ayo Maya. Sebelah sini Maya. Buat teman-teman bisa menghargai perbedaan pendapat yang ada. Percaya pada diri sendiri. Kalau kalian pada bisa. Oke, bagus. Ya. Ayo yang lainnya bisa menyusul. Oke, Saca silakan. Silakan di space yang masih kosong. Oke. Percaya dengan kemampuan diri sendiri, yakin dan mau mencoba atau berusaha, toleransi tanpa memandang orang itu siapa. Oke, tidak menyepelekan, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Sip. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kebersamaan akan hilang jika merasa tidak peduli. Haikal Dandi, mantap. Saling menghargai satu sama lain. Oke. Silakan yang lainnya. Mana? Silakan Gun-Gun yang belum mengumpulkan. Ini udah segini? Ada lagi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 masih ada. Masih ada berapa lagi ya? Belajar sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang maksimal. Ini dari Rehan? Berdua ya? Oke, sip. Sama Andika. Ferdi sudah dikumpulkan? Sok, silakan Ferdi. Ayo anak-anak yang belum, ini bagus nih, terutama disiplin waktu ya. Nah, nggak semuanya sih, tapi masih ada sebagian. Silakan. Ya silakan yang masih belum. Oke. Saling menghargai satu sama lain, baik siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Saling menghormati tanpa memandang apapun. Betul, Farik? Bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Farik mantep. Bener Farik. Ya nggak apa-apa kan, sekarang ada sebuah nilai baru yang harus dibangun anak-anak sekalian. Ini copot. Sudah semuanya? Ferdi sudah? Oke. Anak-anak nanti Bapak ingin coba kita yang sama nanti tinggal di ini. Siapa? Haikal, nanti tolong dicatat ada hal-hal yang memang bisa kita simpulkan bersama ya. Baik, kita bahas anak-anak satu persatu. Saling menghormati dan menghargai teman dan guru, menaati peraturan yang berlaku. Ini sepakati nggak saling menghormati? Itu anak-anak sekalian ya. Sehingga tidak ada lagi yang terjadi apa?
hal-hal yang tidak diinginkan. Sopan terhadap teman, sopan terhadap guru tidak akan mengurangi apa? Harkat dan martabat kita. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan seperti itu. Lanjut. Ini sama, saling menghargai juga, saling peduli antar teman atau melindungi dan menghargai, sama ya. Disiplin waktu. Sepakat nggak anak-anak? Iya. Ngaret nah ya. Kalaupun terlambat apa yang harus dilakukan? Anda masuk ke depan gerbang, bukan masuk lewat benteng belakang. Ya, karena pertahanan benteng setinggi-tingginya benteng yang dibangun sekolah tidak akan berguna manakala benteng dalam hati kalian tidak diperbaiki. Lanjut. Rasa tanggung jawab. Percaya terhadap kemampuan yang kalian miliki. Ya, sebetulnya anak-anak sekalian kelas 12 IPS 2 ini punya potensi, Fitri ya. Kenapa? Karena terkadang terlalu malu, bahkan bisa jadi terlalu ditutup-tutupi, sehingga apa? Bisa jadi pandangan orang terhadap kita tidak bisa holistik. Lanjut. Percaya diri, toleransi tanpa memandang orang itu siapa. Benar. Tidak menyepelekan, mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ya, jadi lamun aya butuh remedial, tolong dikerjakan ke kalian. Kalian berikan masukan, tetap dikerjakannya sama orang yang bersangkutan. Ya, dan lain sebagainya ini kurang lebih sama ya, anak-anak sekalian. Ini nilai-nilai apa? Yuk, anak-anak mulai bangun nilai-nilai yang memang apa? Perlu kita perbaharui, sehingga apa? Dengan keyakinan kelas 12 IPS 2 ini, ya, dengan keyakinan kelas 12 IPS 2 ini, mari kita bangun apa? Nilai baru, kepercayaan diri yang baru. Ya, seperti itu. Ini bisa kita sepakati bersama? Bisa. Oke? Waktu, disiplin waktu, mari kita jadikan apa? Sebagai tonggak pegangan utama. Karena apa? Kalau kita tidak disiplin waktu, kita akan terlalu banyak kehilangan peluang. Ya, Maya, Majwa, tuh orang-orang Paskibra itu gitu. Bapak beberapa kali masuk ngebes Paskibra, mereka pada serius. Ya, ngicep oke ulah. Seperti itu. Ya, itulah anak-anak. Kalau ini sudah bisa kita sepakati, ini sepakat ya keyakinan kelas ini? Sepakat. Oke, sekarang kita harus ada penandatanganan. Jadi ketika sekolah nanti atau Bapak mengambil sebuah motivasi dorongan ke kalian, maka kalian sudah ada buktinya tanda tangannya. Saling mengingatkan. Jadi lamun ayeuna sesudah keyakinan kelas itu masih tetap terlambat wae, poho asup ke sekolah jam 7 karena apa? Lupa diri, lupa waktu, maka itu yang memang apa? Menjadi pertanyaan ya. Nah, dengan kesepakatan ini, Bapak harap 12 IPS 2 tetap bisa kompak. Tiada kata seindah perjuangan, tiada rasa semanis persahabatan. Lakukan itu, ya. Baik, siapa? Silakan maju satu persatu, mulai dari barisan sini. Tanda tangani. Ya, berdua aja langsung. Nah, penandatanganan keyakinan kelas 12 IPS 2. Silakan langsung baris bebas, silakan. Kembali lagi ke tempat duduk awal. Oke, silakan yang belum. Tuh kenapa Najwa? Ya, Rifki, Ferdi. Oke.
Sok, siapa yang belum? Anak-anak silakan. Diki, silakan Diki. Silakan Andika. Kesehatan Andika. Alhamdulillah, Pak. Oke. Baik, alhamdulillah anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai pembuatan keyakinan kelas 12 IPS 2. Ini sebagai bagian untuk mewujudkan apa? Budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka apa? Menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan di sekolah. Agar apa? Agar cita-cita dan harapan kita suatu saat nanti bisa tercapai. Amin ya robbal. Amin. Ya, demikianlah yang bisa dapat Bapak sampaikan. Tetap pegang teguh komitmen itu sebisa yang kalian pegang dan lakukanlah yang terbaik buat diri kalian, orang tua, bangsa maupun negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari 12 IPS 2 akan memberikan manfaat dengan diadakannya pembentukan keyakinan kelas. Dengan diadakannya pembentukan keyakinan kelas, itu akan membangun karakter dari siswa maupun siswi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan juga mandiri. Nah, keyakinan ini tuh dibuat untuk menjadi karakter yang lebih baik dan disepakati bersama, bisa untuk di dalam lingkungan kelas, di luar sekolah, maupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, agar bisa membentuk karakter pendidikan dan karakter pribadi yang lebih baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ibu, ini terakhir videonya. Restitusi, Bu. Restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ini dikutip dari Gosen tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan untuk disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui model restitusi ini, murid bukan dituntut untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang berbentuk segitiga ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menstabilkan identitas. Pada bagian ini, kita harus membuat prinsip bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan dengan mengenali kebutuhan murid, maka kita akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada bagian ini, kita memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa, agar mereka mau memperbaiki dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kedua, mampu membangun kesadaran siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, mari kita lihat penerapan segitiga restitusi ini dalam kasus 1 berikut ini. Rapli mencontek pada saat penilaian akhir semester dengan membuka dan mencari jawaban melalui HP.
Baik, hari ini PAS mata pelajaran kan ya? Oke, berarti sudah siap. Yang pertama ya, dengan semangat penuh. Oke, sebelum dimulai, silakan berdoa. Baik, sebelum kita mulai ujiannya, silakan seluruh HP-nya disimpan. Dipakai mana HP-nya? Bawa lah. Lupa. Nggak ada HP, tapi simpan HP-nya di sini. Rafli, kenapa HP-nya tidak dikumpulkan? Nomor berapa? Rafli, HP-nya silakan. Baik anak-anak, waktu sudah selesai, silakan soal sama lembar jawabannya dikumpulkan. Ya, silakan di papan aja ke depan. Silakan kita kumpulkan aja. Bisa dipisahin tak lembar jawaban semuanya. Ya, Rafli, silakan Rafli. Kenapa bisa nyampe? Jawab tadi nomor 3. Jadi seharusnya komitmen yang telah kita buat terkait ujian sejarah apa geografi ya ini apa? Jujur dari awal sampai akhir. Kira-kira kenapa tuh taktik sampai melakukan perbuatan yang itu, apalagi terbilang Rafli kan anak yang cerdas kelas itu. Pengen lebih cepat selesai gitu Pak, yang satu lagi. Ya, jadi pengen terburu-buru dan bisa jadi mungkin kawan-kawan Rafli melakukan masalah yang sama. Gitu. Jadi ini apa perbuatan yang baik atau gimana? Buruk. Karena tidak jauh, karena tidak percaya diri. Sampai itu tidak bisa mempertahankan kejujuran dan tidak percaya diri. Belajar nggak di rumah? Belajar. Kenapa tergoda? Iya, ya. Jadi ya, karena kita di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, barangkali hal ini tidak terulang. Dan ketika Rafli menyadari hal seperti ini, maka Rafli paham bahwa kesalahan ini seharusnya dipahami dan diganti dengan hal yang baik. Bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk selanjutnya gimana tentang aturan dan keyakinan sekolah ke depan terkait ujian ini? Saya pengen bisa diri saya itu bisa lebih percaya diri, jujur Pak, kerjain langsung mau yang susah usahain bisa mungkin untuk jujur gitu Pak, jangan sampai nyontek sedikit pun. Betul, tadi apalagi Rafli terbilang anaknya cerdas. Ya, itu bahwa di Indonesia bahkan di dunia ini tidak hanya dibutuhkan orang-orang pintar, ada orang jujur. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, tapi kurang jujur akan dibawa nanti sampai akhir kawan. Ya, baik, gimana komitmen dan janjinya?
mulai hari ini mulai hari ini dan kesananya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk jujur sejujur-jujurnya. Silakan apa jadi real dan pergunakan HP ini apa? HP ini amanah, kuotanya juga dari ibu dan bapak, gunakan pada hal yang baik, bukan untuk membuat kebahagiaan. Itu jujur itu lebih indah dan lebih bahagia. Itu saja deh. Silakan. Ya. Kembalinya terulang. Terima kasih Bu. Melalui penanganan masalah saya oleh Pak Lili Supendi melalui segitiga restitusi, saya menyadari kesalahan saya yaitu tidak jujur pada saat ujian dengan membuka HP dan mencari jawaban ujian. Selanjutnya saya berkomitmen untuk menjaga kejujuran dan dalam hal apapun dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal negatif sekecil apapun. Terima kasih Pak Lili sudah mengingatkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Gun-Gun dan Perdi melakukan perbuatan merokok di atas plafon kelas di lingkungan sekolah. Perdi, dari mana kamu ini? Bapak, lihat banyak bocor. Gun, ada kasus apa? Tidak Pak, dari mana? Cuma lihat-lihat yang bocorannya. Ini sekalian itu ambil bola. Bapak pengen bicara dia, kita ikut ke ruangan sana. Mendengarkan perkataan yang jujur, sejujur-jujurnya tidak ditambah maupun tidak dikurangi. Bapak yakin bagi yang sah, Gun-Gun orang baik, ya. Sekolah juga untuk jadi orang yang baik. Kira-kira tadi apa yang terjadi? Dari pagi dulu yang tadi sangat kelihatan terjatuh di lumpur parah. Kenapa tuh tahu? Tas mau di parah? Melihat yang bocor. Bener. Gun? Ya Pak, cuma nggak tadi kan tadinya mau lihat yang parah terus sekalian ambil bola juga. Pertama sama Bapak Terjatuh. ya. Nah, ada bola di atas, ngapain tuh? Habis main. Coba Bapak pengen yang jujur lah sebetulnya. Sekarang Bapak minta yang sejujurnya. Kok tadi Bapak ngeliatnya kayak yang bau asap rokok? Itu dong. Gimana? Dan? Pengen anak yang jujur lah. Bapak mau mencium bau asap rokok? Jadi apa yang terjadi? Tadi silakan. Rokok di atas, di parah, di langit-langit sekolah. Dan dengan Gun-Gun sama ngerokoknya. Ya, betul. Jadi masa kelas dijadikan tempat merokok, gitu ya. Besok ini perbuatan yang sesuai dengan aturan atau gimana? Lebih dari melanggar ya, melanggar aturan sekolah. Jadi ini perbuatan yang sah, seharusnya. Baik, tadi udah merokok di rumah saya ngerokok. Bener, pernah ngerokok? Baru sekarang. Oke. Jadi perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah, apalagi dilakukan di dalam kelas, apalagi dilakukan di dalam para gitu ya. Betul. Ya, tapi Bapak akui, Bapak apresiasi, Bapak kejujurannya. Namun selanjutnya apa? Selanjutnya Bapak ini perbuatannya tidak baik. Ya, perbuatan ini bukan hanya barangkali kalian yang melakukannya, tapi yang lain pun bisa melakukannya. Tapi Bapak wajib memberikan apa? Nasihat dan mengingatkan agar apa? Agar kemudian lingkungan kita, sekolah kita tercipta budaya yang baik dan disiplin. Ya, di sekolah itu untuk belajar yang baik, membangun karakter yang baik, termasuk merokok. Merokok baik nggak untuk kesehatan? Nah, kenapa tidak baik untuk kesehatan? Sampai baru mau nih dulu. Ini nggak di level rokoknya aja mau dapat merusak kesehatan, lalu kalian merokoknya di dalam kolam, merokoknya di atap langit-langit
Ini yang memang apa harus kita sadari. Baik ya. Jadi pelanggaran ini, kesalahan ini sebaiknya tidak dilakukan lagi. Jangan lagi dilakukan waktu-waktu ke depan. Kenapa? Uang jajan yang diberikan mama, bapak kalian bukan untuk dipakai di rokok, tapi digunakan untuk apa? Untuk memberi makanan yang sehat, bukan tembakau yang mengandung nikotin. Ya. Oke, Bapak, ini perbuatan yang salah, tidak boleh diulangi lagi. Tapi siapapun bisa jadi melakukan hal itu. Ya, jadi kesalahan kalian selaku siswa lumrah. Tapi apa? Tapi ini tidak boleh terulang lagi kalau kita sudah menyadari kesalahannya. Baik, ya. Oke, yang selanjutnya jadi apa? Setelah melakukan kesalahan, apa yang akan kalian perbuat ke depan? Coba yang jelas, Pandi. Tidak akan mengulangi kejadian yang tadi terjadi. Gimana, Gun? Gimana janjinya? Mengajak teman juga yang ngelakuin sama. Oke, sekarang Bapak ingin nanya, bagaimana keyakinan sekolah atau peraturan sekolah tentang rokok ini? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh merokok di sekolah? Karena dapat merusak kesehatan. Tapi Pak tren, gimana dong? Ya, tapi intinya apa? Dalam cap rokok sendiri, merokok itu tidak baik. Apalagi di lingkungan sekolah. Sekarang kalian sudah menyadari dan ini Bapak tidak mau terulang lagi. Silakan gimana komitmen dan janjinya agar tidak terulang dari Gun dan Pak, lebih baik merokok itu di luar sekolah atau bisa berhenti merokok. Tapi melakukan ini bukan merokok di lingkungan sekolah. Kalau insya Allah diusahain berhenti. merokok ada amanah dari mama dan papa, dari orang tua agar apa uang jajannya dipergunakan untuk hal yang baik. Seperti itu ya. So, didoakan jadi anak yang soleh, pintar, dan hasil masih akan datang dengan menjaga komitmen diri terhadap apa budaya yang baik untuk menciptakan apa suasana nyaman dan bahagia. Itu saja ya dari Bapak. Oke, bisa kembali lagi ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan masalah kami melalui segitiga restitusi oleh Bapak Luigi Supendi. Kami menyadari bahwa merokok di lingkungan sekolah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Kami berjanji tidak akan melakukannya itu kembali. Terima kasih kepada Bapak Luigi Supendi yang telah memberikan saran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerak. Ya Bapak Ibu, pendekatan segitiga restitusi ini merupakan pendekatan yang bisa kita lakukan terhadap siswa pada level tertentu. Bisa jadi apa? Bisa jadi kita memperpanjang. Bagaimana Pak dengan siswa yang memang butuh apa? Butuh ekstra. Bisa jadi kita harus apa? Memanjangkan, menstabilkan identitasnya atau menegaskan penstabilan identitasnya. Karena apa? Sekali lagi siswa kita itu unik dan mereka tidak bisa disamakan satu sama lain. Ada yang perlu diusahakan lalu sadar. Berbeda kan? Ada yang harus ditegaskan karena Bapak Ibu pada intinya anak-anak sekalian, karena betul tadi sebetulnya Pak, di sekolah itu tempatnya orang salah. Artinya mereka membuat kesalahan dalam kadar tertentu, artinya bisa kita maklumi. Sedangkan apa posisi yoning kita sebagai guru, wali kelas, BK, bahkan kesiswaan itu sendiri sebetulnya mencoba meminimalisir agar pelanggaran-pelanggaran atau kenakalan-kenakalan mereka tidak berujung pada sebuah pidana yang kemudian berat. Maka harus dilakukan apa? Pengamanan tingkat dasar, penanganan tingkat dasar. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya budaya positif akan tercipta di sekolah kita, khususnya SMA Negeri 1 Cicalengka. Dengan demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi dan terinspirasi. Ya jangan ke anak-anak itu jangan keras-keras, jangan. Ya jangan. Kalau gebrak meja boleh nggak? Nggak boleh itu. Itu kata-katanya tolong dokumentasikan. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh ya, itu tidak baik ya. Gebrak meja nggak boleh ya? Tadi bagus ya liriknya itu Ya. intimidasi. Mari kita simpulkan Bapak Ibu bersama. Lihat kita kesimpulannya. Mulai dari disiplin positif, teori kontrol dan motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada intinya keseluruhan variabel ini dalam rangka menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan budaya positif tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru saja, satu guru mata pelajaran saja, satu manajemen saja, tapi butuh gerak kita bersama. Ada sebuah perspektif atau pandangan yang berbeda, memang bisa jadi itu terjadi. Tapi pada intinya saya yakin semua orang memiliki apa? Niat yang baik. Dan niat yang baik ini mari kita jadikan apa? Sebagai sebuah energi dan semangat kita dalam apa? Membangun sebuah pendidikan untuk peradaban. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini pendidikan untuk peradaban. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur Muslimah, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cicalengka. Mohon izin untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Lili, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Dari hasil kegiatan diseminasi kemarin, itu banyak sekali informasi yang kami peroleh, baik itu terkait budaya positif, kemudian restitusi, dan juga keyakinan kelas. Dari informasi-informasi yang beliau paparkan cukup jelas dan juga menarik, menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kami ke depannya. Nah, oleh karena itu, kami sebagai rekan sejawat mendukung penuh atas kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh beliau beserta rekan CGP lainnya. Semoga untuk kedepannya kami dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi demi meningkatkan pendidikan di Indonesia, terutama di SMA Negeri 1 Cicalengka ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Nopian Rohmah, guru matematika di SMA Negeri 1 Cicalengka, salah satu rekan sejawat dari Bapak Lili Surpendi. Saya akan memberikan umpan balik mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang telah Pak Lili sampaikan. Penjelasannya itu sudah informasi yang diberikan oleh beliau sangat jelas, sangat memberikan pengalaman dan ilmu kepada kami sebagai rekan sejawat mengenai keyakinan kelas, mengenai segitiga restitusi, mengenai budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang aksi nyata budaya positif. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.